Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah mengajak warga Sidowangi Wongsorejo bersyukur lantaran warga petani setempat masih diberikan hasil panen tembakau yang melimpah. Wakil Bupati berharap warga petani tetap optimis bercocok tanam dan segera diprioritaskan kebutuhan air warga agar panen raya petani tembakau desa Sidowangi menjadi lebih baik ke depannya. Pemirsa, Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah melakukan kunjungan kerjanya di Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo pada Rabu 9 Mei 2021. Kunjungan kerja Haji Sugirah ini guna melihat secara langsung warga petani setempat yang sedang musim panen raya tembakau, tepatnya di Dusun Pancoran, Desa Sidowangi. Panen raya tembakau warga Sidowangi ini mendapat acungan jempol oleh Wakil Bupati Banyuwangi lantaran masih bisa merawat dan bisa menghasilkan potensi tanaman tembakau yang melimpah. Dalam sambutannya di tengah warga petani tembakau Sidowangi, selain memuji kegigihan bercocok tanam para petani setempat, juga mengajak warga untuk tetap bersyukur dengan hasil panen yang didapatkan. Haji Sugirah juga menyampaikan para petani Sidowangi harus tetap semangat dengan segala keadaan. Bahkan Wakil Bupati yang memiliki basic petani ini memahami dan akan segera mengupayakan dan membantu memprioritaskan kebutuhan air bagi para petani desa setempat. Dalam kesempatan ini pula Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah yang didampingi Kepala Dinas Pertanian Arif Setiawan serta Kepala Desa Sidowangi Hamsin juga turun ke lokasi panenan tembakau warga guna melihat secara langsung hasil panen dan hasil produksinya. Sementara itu, Hamsin Kepala Desa Sidowangi saat ditemui sejumlah media dalam kesempatan ini juga menyampaikan dirinya mewakili pemerintah desa mengaku bersyukur dengan hasil panen tanaman tembakau warga desanya. Meski demikian, proses panen yang sudah diupayakan tersebut bukan tidak ada hambatan, terutama kebutuhan air. Lebih jauh, Hamsin menjelaskan, selama ini petani tembakau di desanya sebagian besar hanya mengandalkan tada hujan, apalagi selama musim kekeringan. Petani terpaksa harus sewa peralatan bor air guna memaksimalkan hasil tanaman tembakonya.
Dengan kondisi tersebut, Hamsin berharap melalui pemerintah daerah, provinsi maupun pusat bisa memberikan intervensi kebijakannya agar petani bisa benar-benar mendapatkan gairah bercocok tanam dan menghasilkan panen yang lebih, mengingat hasil panen tembakau di wilayahnya memiliki mutu yang baik. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kegiatan panen raya bersama Wakil Bupati Banyuwangi Pak Haji Sugirah. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan di Dusun Pancoran, Desa Sidowangi, berjalan dengan lancar karena ini penting sekali panen raya tembakau kita. Jadi potensi tembakau di Desa Sidowangi ini kan luar biasa. Jadi 60-70% petani kita itu nanam tembakau di sini. Nah, sehingga di sini pun kemudian bermunculan banyak juga pengrajin atau perajang tembakau, dikelola atau diproses, kemudian di packing menjadi siap untuk dimasukkan ke pabrik dan hasilnya atau produksinya kemudian dikirim ke Jawa Tengah. Itu hasil tembakau kita dari beberapa jenis yang ada di sini, mulai dari Baleno, Mores, dari Jepun Mawar dan sebagainya, itu ada di Desa Sidowangi. Konon katanya Pak pengusaha-pengusaha itu, pabrik itu, tembakau kita ini cocok, bagus dari segi warna, aroma itu cocok, bahkan ini menjadi salah satu campuran terbaik untuk rokok-rokok untuk rokok yang di kelas-kelas bagus itu. Makanya mereka banyak ngambil di desa kita. Per hektar kan kita bisa, kalau normal itu kan bisa di atas 5 ton sekali kita panen untuk tembakonya. Dan di sini ada 634 hektar lahan pertanian kita yang ditanami oleh petani, dan 70%-nya itu ada sekitar 400-an itu tembakau. Nah, persoalannya kemudian muncul dari sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, petani dan pemerintahan ini untuk mengembangkan tembakau lebih bagus, lebih subur lagi. Itu kita akan mengandalkan selama ini adalah tanda hujan. Sehingga petani itu pertama, ketika musim hujan turun itu kan nanam jagung, di bawahnya tumpang sarinya kan ada tembakau. Bila tembakau ini kemudian ketika mulai proses mau tumbuh besar itu terkadang sering itu malah hujannya sudah hilang, sudah mulai masuk musim kemarau, pancaroba, sehingga sering kekurangan air. Nah, ketika kekurangan air maka hasil tanaman ini juga tidak kurang bagus. Biasanya kan sampai 18-20 daun dalam satu batang itu yang kemudian lebar bagus begitu ketika airnya mencukupi. Namun ketika misalnya air tidak ada, musim hujannya sudah berkurang, curah hujannya berkurang, maka kemudian paling banter yang 14-15 daun, dan itu pun kecil-kecil, dan ini sangat mengurangi pendapatan petani. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa ke depan kita ingin ini dilakukan sebuah langkah yang solutif, sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan produksi pertanian kita itu dengan air irigasi. Nah, air irigasi ini bisa didapat misalnya dengan embung, sumur bor dan sebagainya. Nah, di sini itu masih sangat minim sekali, hanya ada 3 untuk yang irigasi pertanian, dan itu sangat jauh dari kebutuhan yang ada. Oleh karenanya kita berharap pemerintah kabupaten, provinsi, pusat ini memberikan intervensi kebijakannya, menginjeksi kebijakan untuk percepatan kita pembangunan di desa kita untuk peningkatan ekonomi petani ini melalui sumur-sumur bor itu. Dan kalau misalnya dalam beberapa tahun ke depan, 4-5 tahun ke depan ada setidaknya 8 titik sumur bor, saya meyakini bahwa ikhtiar kita untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pertanian ini akan lebih cepat. Gitu. Saya akan jadikan atensi Pak Kepala Desa bahwa apa yang menjadi tambatan daripada Kepala Desa, tentu memang kalau kita bicara pertanian, tanda usaha kami yang pertama itu kebutuhan air adalah paling nomor 1. Oleh karena itu ke depan di samping infrastruktur, maka atensi kita bersama Pak Dinas Pertanian dan Pendidikan dan instansi yang terkait, tolong untuk daerah-daerah yang memang potensi pertanian sangat luar biasa dan itu bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kita,
itulah yang mungkin menjadi satu kerujukan dan satu prioritas utama dalam rangka pembangunan. Oleh karena itu, saya juga terima kasih bahwa tembakau di sini adalah sangat luar biasa. Dan kalau saya lihat income per kapita kalau namanya seperti ini, iya kan, ini kita bisa ubah seketika ketika memang keberadaan air, potensi air itu kita siapkan. Oleh karena itu, dari beberapa laporan yang disampaikan oleh desa tadi, bahwa ini sudah bola sudah di tangan kita, Pak Arif Budamat, bola sudah di tangan kita, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, termasuk profil dan selayang pandang tentang kegiatan atau selayang pandang yang disampaikan tadi itu, di layar itu adalah profil desa Sidodadi dan juga Sidowangi. Jadi saya sendiri juga ikut menangis kalau saya melihat itu, karena apa? Saya berangkat dari latar belakang yang sama. Saya adalah seorang petani, bahkan saya adalah seorang buruh tani yang hari ini saya juga berhadapan dengan teman-teman petani, khususnya kelompok petani tembakau, dan saya jangan pernah ragu, teman-teman saya, saudara saya, petani tembakau, kelompok pengrajin dan kelompok tani pedagang tembakau, jangan pernah ragu. Kita yakin bahwa dengan kebersamaan kita akan berubah desa Sidowangi itu menjadi desa wangi yang maju, desa wangi yang subur, makmur, gemah, ripah, logina, wikah, kota-kota, dan tentu mudah-mudahan menjadi desa yang baldatun, thayyibatun, warahmatullahi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, tentu Pak Kades, saya secara pribadi maupun pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Kalau atensi Sumur Bor, insya Allah kalau tahun ini nanti kita paksakan BPAK, Pak, saya juga punya atensi khusus, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Berapa, saya juga belum tahu, berapa titik belum tahu, tapi insya Allah setelah ini ajudan, tolong ajudan Mahmud dicatat ya, apa yang telah disampaikan orang ini biar Bapak ini nggak lupa. Soalnya setiap kali saya kunjungan ini, saya juga harus membawa atensi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Amin. Karena tanpa kita turun ke lapangan, kita tidak pernah akan tahu apa yang menjadi dari tambatan, yang menjadi permintaan rakyat demi kesejahteraan di desanya masing-masing. Saya pikir saya tidak banyak cerita tentang ini. Yang jelas saya ini juga sama dengan masyarakat Sidodadi, saudara saya yang dari kelompok tani tembakau. Saya berasal dari sebuah desa terpencil. Saya juga dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau hari ini saya turun ke rakyat di sini adalah saya kembali ke habitat saya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.